Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Humas Al-Azhar, beredukasi dan menginspirasi. Baik sahabat Al-Azhar, di bulan Desember tahun 2022 kemarin baru saja kita melaksanakan pelantikan pengurus baru periode ke-18 masa bakti 2022 dan 2027. Di pelantikan tersebut, Ketua Umum YPI Al-Azhar menyampaikan hal yang menarik perhatian kami semua terkait harapan tentang YPI Al-Azhar ke depannya. Nah, penasaran bagaimana pernyataan beliau? Kita simak video berikut ini. Ya, tapi intinya adalah kita akan kembali kepada hitoh perjuangan Al-Azhar. Ya. Benar, kita kembalikan ke sana, yaitu misi pendidikan, misi dakwah. Karena alhamdulillah kita sudah berpengalaman macam-macam yang tidak beruntung. Tapi saya cuma ngingetin, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan ini bolak-balik saya sampaikan, yang dengerin bosen masa bodoh, tapi sebagian saudara belum mendengarkan. Ya, bahwa guru-guru Al-Azhar itu luar biasa. Guru-guru Al-Azhar itu telah bekerja secara profesional, alhamdulillah. Ya. Semua staf akademika itu telah berhasil melaksanakan tugasnya, menghimpun murid, terutama muridnya dulu, orangnya, subjeknya. Maka itu jangan heran kalau saya tanya berapa muridnya, turun apa tidak. Kalau udah turun itu indikasi jelek. Terima dulu muridnya, berarti akan hidup. Survivalnya itu di situ. Nah, menghasilkan uang baru. Yang kedua itu bisa hidup. Baik sahabat Al-Azhar, video tersebut menjadi tarik ukur kita untuk masuk ke tema podcast kita pada hari ini. Tema podcast kita hari ini yaitu relevansi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tujuan pendidikan YPI Al-Azhar. Nah, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir salah satu pengurus YPI Al-Azhar, Dr. Andes Haji Nuri Muhammadi MPD, selaku Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Baik, selamat datang Pak Nuri. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak beserta jajaran sebagai pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar tahun ini. Terima kasih. Semoga amanah dan lancar segala aktivitasnya dan berkah. Amin, amin. Baik Pak Nuri, dari video tayangan tersebut kami berkali-kali mendengar perkataan Ketua Umum berbicara tentang kembali kepada hitoh YPI Al-Azhar. Nah, kami ingin penjelasan dari Bapak apa yang dimaksud dengan kembali hitoh. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Terkait video tentang pernyataan dari Ketua Umum kita, Bapak Dr. Fuad Bawazir, bahwa YPI Al-Azhar harus kembali ke hitohnya. Seperti kita ketahui, Founding Father Al-Azhar telah mendirikan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar itu dibangun atas 3 pilar utama. Ya, 3 pilar utama itu adalah dakwah, sosial, kemudian pendidikan. Dakwah, sosial, dan pendidikan adalah 3 pilar yang tidak bisa dipisahkan. Itu menjadikan satu kesatuan, sehingga implementasinya di dalam sekolah-sekolah itu harus menjadi satu kesatuan. Bahwa melalui pendidikan kita berdakwah melalui pendidikan, dan di dalamnya terjadi interaksi sosial. Kita ketahui bahwa sekolah-sekolah Islam Al-Azhar itu terlahir dari masjid. Jadi masjid sebagai tempat segala aktivitas manusia dari zaman Rasulullah. Sehingga Pak Fuad selaku Ketua Umum mengingatkan kepada kita, mungkin selama beberapa tahun ini diingatkan supaya kita kembali ke hitoh. Jadi terkait implementasi dakwah dan sosial perlu lagi ditingkatkan supaya itu menjadi
satu ciri keunggulan dari Sekolah Islam Al-Azhar yang kita ketahui bahwa pendidikan melalui Sekolah Islam Al-Azhar yang sudah 209 sekolah itu luar biasa, tersebar di beberapa provinsi. Namun yang selama ini pandangan masyarakat terkait dengan sekolah itu hanya pendidikan saja. Al-Azhar melalui dakwahnya itu ada Laz, wakaf, kemudian Baitul Mal, dan juga kegiatan interaksi sosial itu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi di dalam setiap kegiatan di sekolah kita. Jadi kita kembali ke khitoh supaya kembali kepada 3 pilar utama Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yaitu dakwah, sosial, pendidikan. Berarti yang dimaksud dari khitoh itu adalah kita berpegang teguh lagi kepada 3 pilar awal ya Pak. Pilar sosial, dakwah, sosial, dan lalu, pendidikan. Ya. Baik. Lalu terkait video tadi juga Pak Nurib, bahwasanya Ketua Umum itu sangat mengapresiasi guru dan tenaga pendidikan terkait penerimaan murid baru di Al-Azhar ini sudah mencapai harapan. Bagaimana tanggapan Pak Nurib? Ya, pertama tentunya kita harus menanggapinya dengan rasa syukur ya, karena semuanya karena kehendak Allah ya, qadarullah. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Fuad selaku Ketua Umum itu memberikan apresiasi, kita nggak boleh lupa itu karena tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan, itu harus kita bersyukur. Kenapa? Karena founding father Al-Azhar itu telah menetapkan visi dan misi pendidikan dari sejak 1952. Itu luar biasa sekali. Karena apa? Kenapa Pak Fuad memberikan apresiasi kepada guru? Karena hakikatnya pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu sangat tergantung dari guru yang ada di situ. Jadi ketika guru-guru memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan pembelajaran, setiap aktivitas apapun di sekolah, itu akan berdampak kepada kalau dalam pelatihan itu ada seorang ahli evaluasi ya, evaluasi terhadap kegiatan pelatihan, kegiatan pembelajaran, namanya Donald L. Kirkpatrick itu melakukan evaluasi bahwa pelayanan sebuah pendidikan itu akan bagus jika respon dari murid-murid merasa senang dengan guru-gurunya, itu reaksi. Kemudian terjadi pembelajaran, artinya dia merasa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan nilai lebih dari proses pembelajaran. Kemudian murid-murid itu merasa terjadi perubahan perilaku. Murid-murid merasa terjadi perubahan perilaku, kemudian juga ada dampaknya. Setelah dia keluar dari sekolah ini, dia merasakan dampak yang luar biasa dari proses pembelajaran di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar. Nah, 4 hal ini itu kita tekankan ada di guru, sehingga alhamdulillah Pak Fuad memberikan apresiasi kepada guru, dan tentunya guru-guru kita itu kita ingatkan terkait dengan visi. Visi pendidikan adalah bagaimana murid-murid Al-Azhar itu kuat iman dan takwanya. Dengan kuat iman dan takwa dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dia juga memiliki keterampilan berdaya saing global sesuai dengan kekinian ya. Nah, sesungguhnya visi pendidikan ini bukan ansih buat murid-murid, tapi itu harus guru-gurunya dulu. Jadi guru-guru sekolah Islam Al-Azhar harus memiliki iman dan takwa yang kuat. Dia juga harus menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkannya, terus berkembang, dan juga teknologi yang Masya Allah ya, subhanallah, itu perkembangannya luar biasa. Dan juga dia harus mengikuti keterampilan-keterampilan apa sih yang dibutuhkan dari zaman abad 21 ini. Jadi di gurunya dulu, maka itu akan berdampak kepada murid. Jadi sudah sangat luar biasa Pak Mufat itu memberikan apresiasi kepada guru-guru kita. Nah, ini harus disyukuri, dan guru-guru juga
tidak boleh sombong, artinya mereka juga harus rendah hati dan terus berusaha untuk mengupgrade dirinya terkait visi pendidikan YP Al-Azhar itu. Jadi terkait apresiasi ini juga untuk menunjang guru dan tenaga pendidikan untuk lebih ekstra lagi, lebih maksimal lagi ya Pak? Lebih termotivasi lagi. Lebih termotivasi lagi dalam membina visi misi dan tujuan YPI Al-Azhar. Baik, kita lanjutkan pada segmen berikutnya, kita jeda sebentar. Sahabat Al-Azhar, saat ini masih berada di tengah-tengah kami Dr. Andes Haji Nuri Muhammadi selaku Ketua YPI Al-Azhar yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Nah, saat ini kami mau bertanya kepada Pak Nuri, bagaimana Pak atau apa saja tantangan terbesar Bapak sebagai Ketua yang membidangi pendidikan dasar dan menengah ini, Pak? Trends global pendidikan di dunia yang dikaji oleh negara-negara OECD. Jadi OECD ini perkumpulan negara-negara maju. Mereka sudah mengkaji tentang trends global yang mempengaruhi pendidikan masa depan. Itu terkait ada trends ekonomi, kemudian ada sosial, ada teknologi, dan demografi. Ada 4 itu ya. Itu mempengaruhi pendidikan. Semuanya merupakan tantangan yang sedang kita pikirkan juga bagaimana kita menghadapi tantangan itu. Tapi tantangan yang terberat adalah teknologi ya. Teknologi itu akan berkembang terus-menerus, sedangkan kita harus segera menyesuaikan kondisi itu. Tantangannya apa? Karena tantangannya ada generasi baby boomer ya, generasi baby boomer, kemudian generasi X, ada generasi Z, nanti mungkin ada generasi berikutnya. Artinya guru-guru kita dalam kondisi tataran sekarang ini dengan guru-guru yang usia di atas 50 tahun itu sangat berat ya. Kita perlu effort, perlu hal yang terus-menerus dilakukan coaching, melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade guru-guru kita yang secara umur mungkin mereka sudah merasa agak susah ya. Namun sesungguhnya keterampilan itu sebuah kemampuan yang bisa dilatih. Dan alhamdulillah guru-guru Al-Azhar untuk usia guru-guru yang di atas 55 tahun aja yang mungkin itu enggak terlalu banyak, yang agak berat. Namun terjadi guru-guru baru ya, teknologi. Itu terkait bagaimana menguasai teknologinya untuk dimanfaatkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan ada satu konsep di Sekolah Islam Al-Azhar yang merupakan falsafah melayani pendidikan yang tidak boleh hilang. Kenapa? Karena teknologi hanya bisa dikuasai oleh 3 ilmu dasar, yaitu bahasa. Bahasa di sini tentunya bahasa Inggris. Maka kurikulum bahasa Inggris di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar itu adalah standar kurikulum Cambridge. Sedangkan teknologinya kita sudah berbasis menggunakan device. Device-nya menggunakan device yang memang secara penilaian umum itu cukup baik ya. Dan kita memberikan alternatif device yang bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Itu kemudian matematika dan sains ya, ilmu pengetahuan alam itu adalah 3 ilmu dasar yang terus kita tekankan baik dari TK, SD, SMP, SMA. Nah itu tantangannya. Yang terberat juga adalah bagaimana kita ketahui teknologi ini berkembangnya luar biasa, terutama di aplikasi media sosial. Bahwa informasi yang dibutuhkan oleh murid itu sangat banyak sekali. Dan ini yang bahayanya adalah filter. Bagaimana kita melatih, tantangan terbesar kita adalah teknologi tidak bisa dihindari, informasi tidak bisa dihindari. Maka yang harus kita kuatkan adalah adab murid-murid Al-Azhar bagaimana memanfaatkan teknologi.
Adab yang utama adalah adab kepada Allah. Adab kepada Allah itu, dan adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran dan Islam. 3 adab ini. Maka tantangan terkait teknologi, kita harus yakin ketika murid-murid kita bina, kita didik terkait adab. Karena adab itu bisa dibentuk melalui pendidikan. Nah, adabnya apa? Adab pada Allah adalah la tusyrik billah, ihsan. Dimanapun, kapanpun, dimanapun dia melakukan sesuatu itu, dia harus yakin dilihat oleh Allah. Jadi ketika dia memakai teknologi, maka dia bisa membuka di teknologi itu banyak hal-hal positif, banyak juga hal-hal yang negatif. Ketika dia melihat hal yang negatif, maka dia merasa dilihat oleh Allah. Maka dia akan mengatakan tidak untuk melanjutkan yang negatif itu. Begitu juga terkait dengan media sosial, ya. Nah, itu teknologi. Kemudian yang kedua adalah dari hal sosial. Kalau demografi sama ekonomi itu tidak terlalu berat menurut saya. Yang paling berat berikutnya adalah sosial. Kenapa? Karena secara mendunia ini sudah mendunia bahwa terkait dengan paham LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, bahkan ditambah lagi itu ada Q dan I, ya, intersex, ya, itu. Jadi itu semua dikatakan adalah terkait dengan masalah sosial masyarakat itu, pergaulan lawan jenis, ya. Ini tantangan terbesar. Maka kembali lagi kepada adab, ya, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran, dan adab kepada agama Islamnya, kepada agamanya sendiri. Kami yakin kita akan bisa mengcounter, murid-murid Al-Azhar itu bisa mengcounter terkait paham LGBT, karena berbahaya sekali. Ada paham LGBT yang mengatakan bahwa LGBT itu fitrah dari Allah, sudah diberikan dari Allah, itu sangat berbahaya. Bahwa LGBT tidak bisa disembuhkan, itu sangat berbahaya. Dan LGBT adalah hak asasi manusia, itu juga paham yang sangat berbahaya. Dan paham ini terus-menerus digelontorkan oleh kita nggak tahu, kelompok-kelompok di dunia yang mungkin bahkan ya kita tidak usah sebut, ya. Intinya paham ini terus-menerus supaya orang Islam itu merasa bahwa paham LGBT adalah paham yang, ya, LGBT adalah hak asasi manusia, LGBT tidak bisa disembuhkan, LGBT itu adalah fitrah. Itu salah semua. LGBT bisa disembuhkan. LGBT itu bukan HAM, ya. Jelas-jelas di dalam ayat Al-Quran bahwa itu adalah perilaku yang dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran. Itu perilaku yang zolim, ya. Nah, itu 2 hal terkait tantangan terberat, ya, ketika saya menjadi ketua pengurus YP Al-Azhar yang membidangi Dikdasmen, dan insya Allah kita sudah membuat langkah-langkah ke sana supaya anak-anak kita siapkan untuk bisa mengatakan tidak terkait dengan paham LGBTQ dan I. Ini Q dan I ini baru-baru ini saja. Nanti kita sedang dalami lagi. Salah satunya intersex ini adalah jadi hak asasi manusia kalau seorang ibu berhubungan seks dengan anaknya. Anaknya berhubungan seks dengan ibunya. Anak cowoknya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, itu dikatakan sebagai HAM. Ya, ini sangat-sangat berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita. Ya, mungkin itu. Baik, berarti terkait tentang tantangan dari pendidikan dasar dan menengah juga termasuk teknologi dan LGBTQ tadi, ya. Itu, ya. Baik, terkait teknologi, berarti kita berbicara juga tentang kualitas lembaga pendidikan. Nah, berbicara tentang kualitas lembaga pendidikan,
Salah satunya yaitu tentang presentase masuk perguruan tinggi negeri. Nah, saat ini menurut yang kami dengar, Pak, bahwasanya ketua umum dan pengurus itu menyayangkan bahwasanya UTBK SMA Islam Al-Azhar ini masih di bawah harapan kita, Pak. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Nuri terkait hal itu? Baik, terima kasih. UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer. Ya. UTBK itu adalah salah satu proses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi itu hanya salah satu bagian dari tolok ukur, tentunya di jenjang SMA. Ya. Salah satu bagian dari tolok ukur mutu sekolah, sebuah sekolah SMA yang hanya dilihat dari nilai UTBK. Nilai UTBK itu apa yang diteskan, ujian tulis ya. Apa yang diujikan? Ujian itu tes namanya tes TPA dan TPS, tes penilaian akademik dan tes penilaian skolastik. Nah, ini dua hal yang dites oleh pemerintah ya, lembaga yang memang untuk menyeleksi mahasiswa-mahasiswa masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Jadi menurut kami itu hanya salah satu bagian dari mutu sekolah kita. Namun perlu diingatkan bahwa kita punya SMA sekitar 23 sekolah di seluruh Indonesia. Kalau berdasarkan rata-rata dan peringkat nilai UTBK seluruh sekolah Islam Al-Azhar, berdasarkan nilai rata-rata ya, hampir seluruhnya itu naik peringkatnya dan nilai rata-ratanya naik. Dan sekolah-sekolah Islam Al-Azhar yang kalau seluruh sekolah SMA negeri swasta dan juga madrasah aliyah negeri swasta itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di Indonesia ya. Sedangkan SMA Islam Al-Azhar itu 23 sekolah kita masuk di peringkat 1000. Bayangkan kalau dari 1000 dibandingkan 1000, peringkat 1000 dibandingkan dengan peringkat puluhan ribu kan itu sebenarnya sudah sangat-sangat baik ya. Apalagi sekolah-sekolah SMA Islam Al-Azhar ada yang baru meluluskan muridnya angkatan pertama, dia sudah masuk di peringkat itu. Dan dari tahun lalu itu naik sebenarnya. Memang harapan dari pengurus kita bahwa nilai UTBK anak-anak kita paling tidak masuk 10 besar. Ya. 10 besar. Insya Allah di program kita di tahun nanti 2023, Dikdasman mentargetkan salah satu sekolah kita itu masuk dalam paling enggak 50 besar. Ya, 50 besar. Syukur-syukur kalau Allah berkehendak dengan doa-doa kita semua, karena memang ini adalah opini ya. Memang itu adalah opini yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat bahwa sekolah yang terbaik berdasarkan nilai UTBK itu dimunculkan, sehingga seolah-olah mutu sebuah sekolah itu hanya bergantung nilai UTBK. Sesungguhnya kalau kita lihat ada program-program yang lain untuk masuk perguruan tinggi negeri, itu ada program-program yang lain ya, program prestasi berdasarkan nilai rapot hasil belajar dari kelas 10, 11, 12 itu dinilai. Kalau dia konsisten, nilainya bagus, sesuai dengan jurusannya. Kalau dia masuk ke kedokteran, nilainya itu stabil ya, matematikanya, biologinya, fisikanya, kimianya itu stabil, maka dia bisa masuk melalui jalur proses hasil belajar. Dan ada jalur-jalur yang lain, jalur prestasi dan sebagainya. Kalau kita lihat prestasi masuk perguruan tinggi negeri, hampir 90% SMA Islam Al-Azhar itu masuk di perguruan tinggi negeri ya. Kalau tolak ukurnya masuk di perguruan tinggi negeri. Dan itu sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, jadi
Untuk UTBK itu adalah betul salah satu tolok ukur nilai ya, berdasarkan nilai saja. Jadi nilai namanya tes skolastik dan tes akademik. Nah, ini tergantung pemerintah, kadang-kadang berubah. Tahun 2 tahun yang lalu hanya tes penilaian skolastik. Tahun kemarin 2022 itu tes dua-duanya digabung. Saya dengar nanti ini tahun ini 2023 juga ada perubahan. Nah ini, tapi kita tetap mempersiapkan. Karena mutu sekolah sesungguhnya dilihat dari ketika seorang murid masuk di SMA, kelas 10 nilai matematikanya 9, tapi setelah 3 tahun dia matematikanya dites, kemudian dia dianalisa, dievaluasi menjadi 8, maka sekolah itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau sebuah sekolah murid-muridnya masuk di kelas 10 nilai rata-rata matematikanya 6, kemudian selama 3 tahun kemudian menjadi 7 atau 8, berarti terjadi proses perubahan. Itu sekolah yang bagus ya. Itu dari sisi akademik. Bahwa mutu sebuah sekolah tidak hanya dilihat dari sisi itu. Dan sekolah Islam Al-Azhar menekankan kepada tadi iman dan takwa, menguasai pengetahuan dan teknologi, kemudian dia memiliki keterampilan berdaya saing global. 3 hal itu yang menjadi standar kita. Namun kita tetap berupaya mengejar target-target yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kita akan berupaya terus. Dan insya Allah ini guru-guru kita doakan semua supaya guru-guru dan juga murid-murid ya. Karena ini kan 2 faktor, yang tes kan muridnya ya. Nah kalau muridnya tidak termotivasi untuk mengerjakan UTBK ya repot juga. Nah itu ya. Dan juga tentunya untuk mengejar UTBK peran orang tua, motivasi peran orang tua, kerjasamanya dalam membina anak-anak kita, memberikan motivasi, memberikan kesadaran tentang pentingnya UTBK itu untuk mereka. Nah itu yang dan faktor yang paling berat dalam tantangan terberat di sini adalah rasa malas. Rasa malas. Itu hal yang perlu kita terus tekankan kepada murid-murid kita. Mungkin itu. Nah, berarti sahabat Al-Azhar, mutu pendidikan atau kualitas pendidikan itu bahkan bukan hanya sekedar nilai ya Pak, ya. Tapi bagaimana bisa mengimplementasi nilai, ilmu pengetahuan beserta adab. Ya. Maka dari itu tagline PMB kita saat ini kan pertama beradab ya Pak. Ya, beradab, kolaboratif, dan berdaya saing global. Nah, kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kita jeda sebentar. Kembali lagi bersama podcast Humas YPI Al-Azhar, mengedukasi, menginspirasi. Sahabat Al-Azhar, saat ini kami masih bersama Pak Nuri. Nah, terkait tentang sekolah Al-Azhar, Pak, bahwasanya hampir semua, bahkan seluruh sekolah YPI Al-Azhar ini telah menggunakan kurikulum Merdeka, betul ya Pak? Ya. Nah, salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka yaitu P5, Pak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, saat ini kita juga mendengar bahwasanya di Al-Azhar itu kita memiliki penguatan profil pelajar Al-Azhar. Nah, apakah dari P5 dan PPA profil penguatan profil pelajar Al-Azhar ini memiliki relevansi Pak satu sama lain atau justru memiliki perbedaan? Yeah. Nah, bagaimana tanggapan Pak? Baik, terima kasih Mbak Ira. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar. Murid melakukan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut dengan Project Based Learning. Nah, P5 ini sesungguhnya di Al-Azhar bukan hal yang baru ya. Karena aktivitas kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar itu sudah ada banyak sekali sebelum kurikulum Merdeka. Itu sesungguhnya kurikulum 2013, kurikulum
2004 ya, kan kurikulum itu selalu berubah setiap 8 sampai 10 tahun. Jadi kurikulum itu berubah bukan karena menterinya berubah sesungguhnya. Jadi kurikulum itu berubah sebenarnya karena memang sudah saatnya berubah ya. Terutama kenapa kurikulum Merdeka ini dimunculkan, karena ternyata ada pandemi ya. Ada pandemi, kemudian tadi tren global ya tentang sosial, ekonomi, demografi, teknologi, terutama teknologi. Nah, ketika pandemi itu terjadi perubahan yang luar biasa di segala aspek gitu. Maka itu mendorong percepatan dari perubahan kurikulum, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi karena dampak-dampak dari teknologi yang luar biasa. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 buat Sekolah Islam Al-Azhar itu sesungguhnya relevansinya bukan relevansi ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu, kalau kita lihat dalam matematika ada himpunan bagian ya. Nah, di konsep bagian itu kalau dalam satu lingkaran kecil itu di dalam lingkaran besar. Jadi lingkaran besarnya ini adalah profil murid Al-Azhar. Lingkaran kecil di dalam lingkaran besar itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi sesungguhnya nggak ada masalah. Artinya itu justru memperkuat lagi ya, memperkuat lagi apa yang menjadi profil murid Al-Azhar itu. Jadi buat Sekolah Islam Al-Azhar itu hal yang tidak kaget ya, karena dari TK itu ada kegiatan-kegiatan yang berbasis project based learning. Project based learning itu adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berkelompok ya, dari TK, dari toddler, kelompok bermain, sampai TKA, TKB, kemudian kelas 1 ada puncak tema, ada berkelompok sampai kelas 6, dan di SMP begitu juga. Di setiap jenjang angkatan, setiap angkatan di jenjang itu dari kelas TK sampai kelas 12 itu selalu di setiap tahunnya ada project based learning. Nah, sesungguhnya itu adalah kurikulum yang sudah ditekankan juga di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun ini dikuatkan lagi ya, karena pemerintah mungkin melihat perubahan tantangan itu. Ya, mungkin itu terkait relevansinya ya. Lalu apakah dari P5 ini ada perbedaan signifikan Pak terkait tentang profil pelajar Al-Azhar juga? Baik ya. Terkait profil murid Al-Azhar, saya akan menjelaskan dulu ya. Profil murid Al-Azhar dari jenjang TK, SD, SMP, SMA itu ada profil beradab. Ya, murid Al-Azhar harus beradab. Kemudian yang kedua adalah cinta tanah air dan bangsa. Kemudian berwatak pejuang. Kemudian cendekia. Cendekia itu bisa dibilang cerdas ya. Kemudian terampil. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan ini lebih fokus ke jenjang SMA. Walaupun di TK juga mulai dilatih ya. Nah, integrasinya bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Kalau di pelajar Pancasila itu kan ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, itu relevansinya beradab tadi. Beradab ini lebih lengkap sebenarnya. Kenapa? Kalau iman kepada Tuhan, berketuhanan Yang Maha Esa itu kan terkait dengan kalau kita berarti adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, dan kepada Islam ya. Itu jadi kita beradab. Adab kita itu ada pada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, kepada Islam. Kemudian ada pada diri sendiri. Kemudian ada kepada sesama. Kemudian ada kepada lingkungan ya. Nah, kalau berkebinekaan global, nah ada di profil murid Al-Azhar, cinta tanah air dan bangsa. Itu ya. Kemudian mandiri.
ada di berwatak pejuang, ya. Kemudian cerdas, di profil Al-Azhar cendekia itu cerdas. Kemudian profil pelajar Pancasila kreatif itu pada terampil. Sehat jasmani dan rohani sama, ya. Itu jasmani dan rohani. Nah, ini kelebihan kita kepemimpinan, ya. Sehat jasmani dan rohani. Itu juga salah satu profil yang di kita. Nah, proses pelaksanaannya dalam 1 tahun ajaran untuk TK itu 2 kali, kemudian SD, SMP, SMA itu 3 kali. Jadi ada kegiatan project based learning yang kelebihan kita yang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dan juga profil murid Al-Azhar. Nah, adab, ya. Di kita, profil adab ini bukan hanya murid yang kita jadikan subjek untuk adabnya berubah. Enggak. Justru harus diawali dari orang-orang dewasa yang ada di sekolah, ya. Jadi profil murid Al-Azhar itu sesungguhnya targetnya bukan buat murid saja, tapi kalau muridnya diminta untuk beradab, gimana gurunya? Gimana karyawannya, satpamnya, pengurusnya, ya, pengurusnya, direktorat didasmennya, pejabat-pejabatnya, kepala sekolah, semua yang ada di situ, karyawan, orang-orang di humas juga harus baca itu, ada kepada Allah, ada kepada Rasulullah, ada kepada sesama dan seterusnya. Itu luar biasa sekali, ya. Insya Allah itu profil pelajar Pancasila itu, ya, itu bagian kecil dari profil murid Al-Azhar. Itu. Berarti profil pelajar Pancasila yang saat ini digadang-gadangkan oleh Kemendikbud sebenarnya sudah ada di dalam jiwa kependidikan di Al-Azhar ini, ya Pak, ya. Baik, berarti terkait P5 bukan hanya dijalankan secara bersamaan, berarti memang sudah menjadi satu sumber, ya Pak, di pendidikan Al-Azhar ini terkait P5 lalu dikolaborasikan dengan profil murid Al-Azhar. Iya. Seperti itu. Lalu selanjutnya Pak Nuris terkait tentang proyek P5 dan hubungan eratnya dengan profil murid Al-Azhar, dari Pak Nuris sendiri apakah ada statement atau tambahan tentang kolaborasi ini? Iya, sebenarnya di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar itu untuk pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing sekolah. Itu berbeda-beda, ya. Namun kita selalu menekankan bahwa untuk di Al-Azhar bahwa banyak kegiatan sekolah Al-Azhar yang sudah ada, bahkan merupakan implementasi dari proyek penguatan profil Pancasila. Itu sudah zamannya Al-Azhar sudah berdiri. Misal contoh, ya, puncak tema yang tadi saya sebutkan. Itu sebenarnya sudah bagian dari, sebenarnya itu implementasi dari profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian manasik haji. Manasik haji itu ada profil pelajar Pancasila, bahkan itu menjadi profil murid Al-Azhar. Ya, banyak sekali itu. Nah, itu di manasik haji ada itu, ya. Kemudian juga pesantren alam. Nah, ini sebuah kegiatan yang di setiap jenjang SD itu kelas 5 atau kelas itu. Traveling research. Traveling research itu kegiatan traveling murid-murid SMA, kunjungan kampus sekaligus dia kemudian stay tinggal di sebuah desa, kemudian melakukan riset, ya, penelitian terkait sosial ekonomi di situ semua, di lingkungan desa itu. Masya Allah, itu sebuah kegiatan yang luar biasa itu, berkelompok, ya. Kemudian melakukan analisis, kemudian dipresentasikan. Setelah pulang dari sana sampai di sekolah nggak selesai, mereka melakukan display, mempresentasikan mendisplaykan lah, ya, performa hasil penelitiannya bersama-sama dari seluruh kelompok-kelompok murid itu. Kemudian ada pembuatan dan presentasi ilmiah. Pembuatan dan presentasi ilmiah ini bagaimana murid-murid kita dilatih untuk membuat sebuah karya ilmiah, hasil penelitian, kemudian dipresentasikan
secara berkelompok itu sangat menarik sekali. Jadi dan kita tidak berhenti di situ saja, kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi alhamdulillah ya, sekolah-sekolah Islam Al-Azhar kita yakin, dan di semua sekolah Islam Al-Azhar kita tekankan, kita himbau, nggak usah kaget dengan kurikulum Merdeka ini, dengan P5 tadi, karena kita sebenarnya sudah menjalankan. Tinggal di secara administratif, kemudian secara aturan kita sesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah. Insya Allah itu nggak ada masalah ya. Justru kita semakin bagaimana membuat proyek-proyek yang bisa mempercepat dari kompetensi murid-murid kita terkait dengan visi dari pendidikan YP Al-Azhar gitu. Terima kasih Pak Nuri. Berarti terkait tentang proyek penguatan profil Pancasila ini juga memang sudah bahkan sudah hadir di dalam jiwa pendidikan Al-Azhar itu terkait tentang penguatan profil murid ya Pak, bukan pelajar berarti ya, profil murid Al-Azhar gitu. Ya, murid, karena Al-Azhar itu salah satu yang pesan para pendiri Al-Azhar ya. Nah, kita memang agak berbeda. Kita murid ya. Profil murid gitu. Profil murid Al-Azhar PMA gitu. Profil murid Al-Azhar. Baik Pak Nuri, saat ini kita sudah di penghujung acara. Kita sudah banyak banget mendapatkan insight dari Pak Nuri selaku pengurus yang membidangi, ketua pengurus yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Mungkin nanti apa yang Bapak sampaikan, insight Bapak juga bisa menambah kualitas pendidikan kita ya Pak. Amin. Menambah juga interest masyarakat luas terkait sekolah Al-Azhar dan juga bisa menunjang penerimaan murid baru kami tahun ini. Kami juga selaku tim podcast berterima kasih sekali atas waktunya Pak Nuri. Ini sangat momen yang sangat krusial untuk kami bisa mendatangkan Bapak selaku pengurus di sini. Semoga podcast ini juga nanti bisa menambahkan interest masyarakat luas terkait pendidikan di Al-Azhar dan bisa menunjang PMB, penerimaan murid ya kami ya Pak, amin. untuk Al-Azhar, untuk sekolah-sekolah Al-Azhar se-Indonesia. Amin. Baik, sahabat Al-Azhar, tak terasa podcast ini sudah berada di akhir acara. Kami berharap semoga podcast ini bisa menambahkan ilmu dan menambahkan pengetahuan sahabat Al-Azhar. Saya Tiara selaku host dari Humas YPI Al-Azhar pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.